Praktik mengucilkan sekelompok orang yang dianggap tak tersentuh sangat terkenal dalam praktisi terutama agama Hindu. Ia turut wujud dalam beberapa kepercayaan lain segenap dunia. Sistem kasta menggunakan batasan yang kaku dan seringkali sewenang-wenang untuk menjaga pengelompokan peringkat terpisah, berbeda satu sama lain dan di tempat yang ditentukan. Hierarki kasta bukanlah tentang perasaan atau moralitas, ini tentang kekuasaan, tentang sumber daya dan ini tentang rasa hormat, otoritas dan asumsi kompetensi. Lebih dari 160 juta orang di India dianggap tak tersentuh karena kelahiran mereka tercemar ke dalam sistem kasta. Mereka dianggap sebagai najis dan lebih rendah dari manusia. Salah satu kasta yaitu kelompok Dalit yang dulu pernah disebut sebagai pariah yang bermaksud orang-orang dari kasta terendah atau the untouchable. Sebanyak lebih dari 20 etnis telah dikategorikan sebagai kasta Dalit. Meskipun seorang Dalit Hindu telah memeluk Kristen atau Islam, mereka tetap akan dianggap orang terhina sampai kapanpun. Diskriminasi terhadap Dalit masih berlanjut sehingga sekarang. Beberapa bulan lalu, seorang wanita dari kasta Dalit telah dipecat sebagai juru masak sebuah sekolah gara-gara boikot makan siang oleh siswa dari kasta atas. Lebih menyayatkan, pernah terjadi bocah Dalit dibunuh hanya karena beliau telah memetik bunga milik golongan atas. Selain Dalit, kaum Doms dan Chamar yang berasal dari etnis Punjab turut dipinggirkan oleh kelompok kasta atas di India. Gagasan tentang kasta adalah salah satu yang paling sering dikaitkan dengan India. Tetapi ada kelompok di satu negara yang disebut dunia maju yang memiliki sejarah panjang diskriminasi dan pengucilan sosial yaitu Burakumin Jepang. Burakumin yang berarti orang dusun, berasal dari era feodal, awalnya merujuk pada komunitas terpisah yang terdiri dari buruh yang bekerja dalam pekerjaan yang dianggap tidak murni atau tercemar oleh kematian, seperti algojo, tukang daging dan gali kuburan. Burakumin menjadi status keturunan tak tersentuh dan kasta tidak resmi dalam sistem kelas Tokugawa selama periode Edo. Burakumin adalah korban diskriminasi dan pengucilan parah dalam masyarakat Jepang, dan hidup sebagai orang buangan di desa atau ghetto mereka yang terpisah. Osu yang juga dianggap najis dan tidak diperbolehkan membongkar kola atau berdoa atas nama orang di luar kasta karena diyakini akan membawa malapetaka bagi masyarakat. Osu adalah orang buangan, seperti komunitas tak tersentuh di belahan dunia yang mempraktikkan kasta. Pernah beberapa tahun yang lalu seseorang dan keluarga dari kelompok Osu dijauhi oleh masyarakat dan diusir dari tanah komunal. Beliau dilarang dari kehidupan desa dan menolak hak untuk menikahi siapapun yang bukan dari keluarga Osu. Banyak orang-orang Osu dijual sebagai budak kepada orang lain atau dikirim untuk diperbudak kepada dewa-dewa tertentu yang diyakini meminta pengorbanan manusia. Diyakini bahwa festival itu berlangsung guna untuk membersihkan tanah dari kekejian. Hal menarik, jika Anda menikahi seorang Osu, Anda akan menjadi Osu seketika dan semua anggota keluarga Anda akan menjadi Osu dan tidak akan pernah diizinkan untuk datang ke desa lagi. Baekjeong adalah kelas yang tidak tersentuh di Korea. Mereka adalah kelompok minoritas nomaden dari etnis yang disengketakan. Kelompok tersebut telah lama mengalami diskriminasi sosial yang parah di masyarakat Korea. Baekjeong dipandang sebagai orang yang hina dan tercemar yang ditakuti dan dihindari orang lain untuk bertemu. Baekjeong tidak bisa tinggal di rumah beratap genteng, tidak diperbolehkan memakai pakaian sutra atau sepatu kulit, dan tidak memakai topi. Mereka dipandang sebagai orang yang hina dan tercemar yang ditakuti dan dihindari orang lain untuk bertemu. Seorang Baekjeong harus merendahkan dirinya di depan seorang yang min dan dilarang merokok atau minum di hadapan mereka. Malah tidak diperbolehkan menggunakan nama keluarga atau karakter tertentu dalam nama pribadi mereka seperti kebajikan, kebenaran, ritus atau kebijaksanaan. Ada 3 kelompok sosial utama di Tibet sebelum tahun 1959. Yaitu orang awam biasa disebut Miser dalam bahasa Tibet. Bangsawan awam adalah Sejerpa,
dan biksu. Orang awam biasa dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai Singpa, yaitu petani atau penggembala nomaden, kaum tak tersentuh di Tibet, dikenal sebagai Rakyapa, yang tinggal di geto-geto terpencil dan pekerjaannya adalah membuang mayat dan membuang kotoran. Sebagai kasta yang tidak tersentuh adalah tingkat yang paling rendah, dan semestinya mereka melakukan pekerjaan najis. Ini termasuk nelayan, tukang jagal, algojo, pengusir mayat, pandai besi, pandai emas dan pelacur. Mereka dianggap tercemar dan mencemari keanggotaan kasta itu turun-temurun, dan tidak mungkin melarikan diri dari status tersebut. Romani Gypsy berasal dari wilayah Punjab di India Utara sebagai orang nomaden dan memasuki Eropa antara abad ke-8 dan ke-10 Masehi. Mereka disebut Gypsy karena orang Eropa secara keliru percaya bahwa mereka berasal dari Mesir. Orang Romani menghadapi diskriminasi karena kulitnya yang gelap dan pernah diperbudak oleh orang Eropa. Orang Romani telah digambarkan sebagai orang luar yang lihai dan misterius yang gemar meramal nasib dan sering mencuri sebelum pindah ke kota berikutnya. Gypsy Romani membawa arti orang yang licik dan tidak bermoral. Wanita mereka yang melahirkan dianggap tidak suci, dan harus melahirkan bayinya di luar rumah karavan atau tendanya agar tidak tercemar. Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang menjadikan seorang Gypsy sebagai tindak pidana yang dapat dihukum mati. Satu ketika, Rhodia dianggap sebagai salah satu etnis yang terendah dalam hierarki sosial Sri Lanka. Istilah ini berasal dari kata Sinhala yang berarti debu dan Rodi berarti kotoran. Rodi atau Rhodia dilaporkan sebagai kelompok sosial atau kasta yang tak tersentuh di antara orang-orang Sinhala di Sri Lanka. Status mereka sangat mirip dengan semua kasta tak tersentuh di India dengan komunitas terpisah, ritual mengemis dan mereka yang lemah secara ekonomi, diperlakukan sebagai terhina dan disamakan dengan debu manusia. Komunitas ini sangat didiskriminasi dan dilabel pengemis seumur hidup. Banyak setuju bahwa mereka dibuang karena kejahatan keji dan dihukum hidup mengemis atau lebih tepatnya meminta sedekah. Mereka tidak diberi tanah dan pekerjaan dan mengalami banyak kerugian dan perlakuan yang merendahkan. Chagots dijauhi dan dibenci dan mereka tinggal di tempat terpisah di kota-kota dan biasanya seringkali ditemukan berada di pinggiran desa yang jauh. Kehidupan mereka mirip dengan nasib rekan-rekan paria seperti Hindu Dalit atau suku lain yang tak tersentuh. Chagots tidak diizinkan untuk bertelanjang kaki karena dugaan bau kaki mereka yang menyengat. Mereka distereotipkan sebagai penjahat, kanibal, dan penderita kusta. Mereka secara rutin disalahkan dan dibunuh karena kesalahan yang tidak terpecahkan. Malah pintu masuk gereja untuk etnis Chagots terpisah dan duduk di bangku mereka sendiri. Mereka tidak diizinkan untuk duduk bersama anggota jemaat lainnya, dan menerima tuan rumah di ujung tongkat. Jenazah orang Chagots pernah ditolak oleh beberapa pendeta dan dilarang menguburkan Chagots bersama orang Kristen lainnya. Kata bahasa Arab dinamakan Ahdam adalah bermaksud hamba. Mereka terbatas pada tinggal di daerah kumuh dan melakukan pekerjaan kasar. Hak-hak asasi mereka tidak diperhatikan. Al-Ahdam dibedakan dari kulit gelap mereka dan disebut sebagai orang tak tersentuh negeri Yaman. Ada juga lebih suka menyebut sebagai orang yang terpinggirkan. Al-Ahdam adalah kasta yang mendekam di tatanan sosial masyarakat yang paling rendah. Anak-anak Al-Ahdam beresiko mengalami pelecehan seksual, fisik dan psikologis oleh anggota dominan masyarakat Yaman. Mereka hidup dalam kemiskinan dan hampir tidak memiliki akses ke pendidikan. Kata-kata seperti bersihkan piring Anda jika tersentuh anjing tetapi hancurkan jika tersentuh oleh hadam sangat menghinakan etnis ini. Orang Yahudi dan Samaria saling membenci karena banyak alasan yang terkait dengan agama, politik dan keturunan dan mereka dilarang untuk bergaul satu sama lain. Masing-masing menganggap yang lain najis dan tak tersentuh. Kebanyakan orang Yahudi sanggup menempuh rute perjalanan lebih panjang untuk menghindari Samaria dan kontak apapun dengan orang Samaria.
Kasta yang melibatkan orang Yahudi dan orang Samaria juga disebabkan oleh dua faktor dari orang Samaria. Secara historis, Samarian menentang pembangunan kembali Yerusalem oleh orang Yahudi, dan mereka menganut agama yang berbeda. Dari sisi pandangan Yahudi pula telah tercermin dalam pernyataan di dalam Talmud, yaitu siapa makan roti orang Samaria seperti orang yang makan daging babi. Mereka menyatakan, Samaria sebagai campuran orang Israel yang sudah rusak spiritual dan orang asing kafir. Agama anutan Samaria dianggap sebagai bidah oleh orang Yahudi.